Senin 13 Januari 2025 bertempat di gedung DPRD Lampung Tengah berlangsung sidang paripurna DPRD dengan tema Kesepakatan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Febriantoni dan 42 anggota DPRD Lampung Tengah. Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardito Wijaya, PJ Sekda Lampung Tengah Sumaryadi, para asisten, staf ahli Bupati, unsur kepala OPD di jajaran Pemda Lampung Tengah, unsur Forkopimda, dan para undangan. Sidang paripurna DPRD tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Baik, beserta rapat paripurna yang saya hormati, rapat paripurna ini kita mulai. Sebelumnya mohon maaf, jadwal paripurna yang awalnya kita rencanakan jam 10 pagi tadi, tapi berhubung ada penyampaian aspirasi dari kawan-kawan tenaga honorer tadi ke DPD Lampung Tengah, diterima oleh anggota DPD Lampung Tengah, maka rapat paripurna kita baru kita laksanakan jam 13:05 siang hari ini. Terima kasih atas tunggu rapat paripurna pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabipun, Tabi Ngalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah. Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda Kesepakatan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 42 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2025, rapat ke-6, masa sidang kedua, tahun sidang 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Mars Lampung Tengah. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi Jurasiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur tak menanti kita. Singsingkan lengan maju, kerja bahu membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi Jurasiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur tak menanti kita. Singsingkan lengan maju, kerja bahu membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati,
sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4. Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tangga DPRD. Kepada saudara sekalian DPRD, saya persilahkan untuk membacakannya. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Ihsan menjelaskan berdasarkan surat pengurus Partai Golkar Lampung Tengah, adanya pergantian pimpinan fraksi yaitu Saifuddin sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah nomor B/139/DPDPG /DPD/LT/1/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi, dengan hormat: 1. Dasar rapat fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan pengurus harian DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah. 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah memberitahukan kepada Bapak tentang pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar sebagai berikut. Ketua Fraksi Saifuddin SPD. 3. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua Haji Musa Ahmad SSMM, Sekretaris Febriantoni SCMM, cap ditandatangani. Selesai. Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni dalam sidang paripurna tersebut menjelaskan bahwa fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 meliputi tentang anggaran dan pengawasan. Bahwa fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 2 bagian ke-1 pasal 4 disebutkan bahwa 1. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. 2. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. 3. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya pada bab 4 bagian kelima pasal 52 disebutkan bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: A. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda, disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. B. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini, Bapem Perda akan menyampaikan laporan tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2025. Kepada juru bicara Bapem Perda, saya persilakan untuk menyampaikannya. Sementara itu, juru bicara Bapem Perda DPRD Lampung Tengah Mary Andriani menerangkan dari 13 raperda, 3 diantaranya merupakan luncuran dari Raperda 2024 yang belum disahkan. Mary menambahkan untuk usulan 10 raperda lain yang masuk di tahun 2025, 7 diantaranya merupakan inisiatif Bupati dan 3 inisiatif Dewan, sehingga ada 10 raperda yang juga akan dibahas di tahun anggaran 2025. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Program Pembentukan Perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025, Senin 13 Januari 2025. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati,
yang kami hormati, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Forkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekda, Asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri rapat paripurna di ruangan ini. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka menyampaikan program pembentukan Perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Berdasarkan pasal 52 Peraturan Tatip DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bahwa Bapemperda memiliki tugas dan wewenang menyusun rancangan program pembentukan Perda untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah. Bapemperda telah melakukan rapat bersama pemerintah daerah untuk menyusun program Perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Berikut daftar raperda yang telah kami sepakati bersama untuk tahun 2025. Namun sebelum kami menyampaikan program pembentukan Perda tahun 2025, terlebih dahulu akan kami sampaikan progres penyelesaian raperda di tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 ada 9 raperda yang harus diselesaikan, dengan rincian 5 raperda yang telah diselesaikan, yaitu 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025. 4. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2045. Dan 5. Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043. Dan 4 raperda lainnya, yaitu 1. Raperda penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berdasarkan hasil harmonisasi Kanwil Hukum HAM tidak dapat dilanjutkan. 2. 3 raperda berikutnya, yaitu 1 raperda yang masih dalam tahapan pembahasan, yaitu raperda pendapatan denda pajak daerah dan distribusi daerah, merupakan inisiatif Komisi 2. Dan 2 raperda berikutnya pada tahapan persetujuan bersama, yaitu 1 raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa. 2 raperda penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 71A mutatis mutandis dengan pengaturan pembahasan Propemperda bahwa dalam keadaan tertentu di mana pelaksanaan program pembentukan Perda dalam Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Perda tersebut dijadikan program Perda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama. Sebagai raperda luncuran di tahun 2025, demikian tadi progres penyelesaian program Perda untuk tahun 2024.
Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan Properda tahun 2025 yang keseluruhannya berjumlah 13 raperda dengan rincian 7 raperda berasal dari Bupati dan 3 inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan 3 raperda luncuran 2024 yang dapat kami uraikan sebagai berikut. 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. 2. Perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. 3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Raperda 4. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. 5. Raperda Penguatan Pemerintah Daerah terhadap Pondok Pesantren. 6. Raperda Pemilihan Kepala Kampung. 7. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, serta raperda inisiatif DPRD beserta raperda luncuran. 8. Raperda Badan Usaha Milik Kampung inisiatif Komisi 1. 9. Raperda Pendapatan Denda Pajak dan Distribusi Daerah luncuran 2024 inisiatif Komisi 2. 10. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah inisiatif Komisi 3. 11. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Raperda luncuran 2024. 12. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rajasa Raperda luncuran 2024. 13. Penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan Raperda luncuran 2022. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, itulah daftar Properda tahun 2025 yang berjumlah 13 raperda. Namun demikian, sesuai pasal 239 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di tahun program pembentukan perda dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu dimungkinkan untuk diajukan karena adanya urgensi atau suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. Terkait adanya raperda yang tidak selesai pembahasan dalam waktu paling lama 1 tahun untuk penyusunan rancangan perda yang berasal dari DPRD sesuai ketentuan pasal 33 ayat 4 Permendagri 120 tahun 2018, maka penyelesaiannya dilanjutkan oleh Bapemperda. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sesuai pasal 52 huruf D dan huruf F Peraturan Tatip DPRD Kabupaten Lampung Nomor 1 Tahun 2018, Bapemperda bertugas mengkaji dan memberikan pertimbangan terhadap raperda inisiatif yang diajukan oleh anggota sebelum raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Berikut kami sampaikan pertimbangan Bapemperda terhadap raperda inisiatif yang masuk dalam Properda tahun 2025. 1. Inisiatif Komisi 1 yaitu raperda Badan Permusyawaratan Kampung. Raperda ini dengan terbitnya Undang-Undang 3 tahun 2024
harus dilakukan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Lampung Tengah nomor 14 tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik kampung, beberapa penyesuaian terkait Raperda BUMK antara lain: A. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang harus dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. B. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji, dapat dipilih kembali dengan dalam jabatan yang sama. C. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dapat dipilih untuk masa keanggotaan yang awalnya 3 kali menjadi paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Itulah beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 2. Raperda Inisiatif Komisi 2, yaitu Raperda Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Raperda ini diinisiasi untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana disebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan perda. Kemudian berdasarkan pasal 31 ayat 4 huruf K dan huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, salah satunya adalah pendapatan dari denda pajak daerah dan pendapatan denda distribusi daerah. Penyusunan Raperda Pendapatan Denda Pajak dan Distribusi Daerah ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerima distribusi yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan jumlah pajak dan distribusi yang diterima daerah. 3. Raperda Inisiatif Komisi 3, yaitu Raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Raperda ini disusun untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia nomor B768-1-OT dan /00/6/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang pertimbangan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta 1. Pasal 66 Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2. Pasal 3 Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman dan pembentukan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan BRIDA pada perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. BRIDA mempunyai tugas membantu bupati dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Bapak Ibu hadirin serta sidang paripurna yang kami hormati,
Demikianlah tadi laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap progres penyelesaian Raperda 2024 dan penyusunan Program Perda tahun 2025. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Panano cawo sikam lamun wat nujum saya nimba dimete kupa maha pengalim pura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bapem Perda Tony Sastra Jaya SHMH, Sekretaris Dr. Andes Diksat. Terima kasih kepada yang terhormat Saudari Hajah Mary Andriani, juru bicara Bapem Perda yang telah menyampaikan laporannya. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya laporan dari Bapem Perda DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Ya, silakan. Izin pimpinan, saya tidak interupsi untuk membatalkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, tapi saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ada beberapa usulan. Karena batasan dari program perda yang akan dibacakan pada hari ini, sehingga kami menyampaikan di sidang paripurna pada hari ini. Yang pertama, kaitannya dengan kejadian hari ini dari tenaga honorer yang demo dan datang di kantor DPRD tadi. Kebetulan pimpinan juga hadir di situ, sehingganya menurut kami agar konsep dan perjalanannya bisa lebih mencakup dari seluruh komisi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, saya berharap untuk berkenaan dengan nasib tenaga honorer ini kita jalani saja melalui pansus. Itu yang pertama, pimpinan. Kemudian yang kedua, terkait setiap aspirasi reses, kemudian juga sama-sama kita ketahui dengan kondisi konstruksi jalan di Kabupaten Lampung Tengah, kami juga mengusulkan agar dibentuk pansus berkenaan dengan batas muatan kendaraan untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus Ali atas usulannya. Ada dua pansus yang diusulkan oleh Pak Firdaus Ali. Yang pertama terkait pansus honorer, ya itu ya masalahnya tadi, pansus tenaga honorer tadi. Kemudian yang kedua terkait pansus batas muatan kendaraan yang melewati jalan di Kabupaten Lampung Tengah, di kampung dan kecamatan. Baik, pansus tersebut usulannya kami terima, kami tampung. Nanti kita bahas terlebih dahulu bersama pimpinan dan pimpinan fraksi yang lainnya, dan akan kita putuskan di paripurna yang selanjutnya. Pak Firdaus, sepakat ya? Baik, terima kasih. Baik, sepakat Ketua. Untuk yang pertama berkenaan dengan tuntutan tenaga honorer, sebetulnya kami Komisi 1 siap untuk menjalani proses perjalanan ini, tapi karena menurut saya ini agar ada keterlibatan dari seluruh komisi ataupun fraksi-fraksi yang ada di DPRD, sehingga bagi saya menurut lebih layaknya dia dibentuk melalui pansus. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya dipahami apa yang menjadi harapan dari Saudara Firdaus Ali. Oleh karena itu sekali lagi nanti kita bahas lebih lanjut untuk nanti kita putuskan di paripurna yang selanjutnya. Terima kasih.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Sekali lagi saya tanyakan, apakah program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Sepakat? Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati Perda tahun anggaran 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Saudara Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan anggota Forkopimda dipersilakan mengambil tempat di depan. Sementara itu Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad yang diwakili Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya dalam kesempatan tersebut mengatakan rencana Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lampung Tengah membahas 13 rancangan peraturan daerah atau raperda tahun ini. Dari 13 raperda yang hendak dibahas, menurut Ardhito memiliki urgensi yang sama, sehingga tidak ada yang nilainya harus menjadi prioritas utama. Semua raperda yang dibahas di gedung DPRD Lampung Tengah adalah semua raperda yang dibutuhkan masyarakat. Rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan penandatanganan bersama Saudara Bupati, dalam hal ini Saudara Wakil Bupati dan pimpinan DPRD. Selanjutnya kita akan berikan nomor berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD. Nota kesepakatan nomor 01/NKB /DPRD /LT /2025, nomor 01/KB/Sekda.1 Romawi 03/2025 tentang
kesepakatan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Keputusan DPRD nomor 01 tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang kesepakatan bersama tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Peserta rapat paripurna dan hadirin berbahagia, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan serta pemberian nomor nota kesepakatan dan keputusan DPRD, maka rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan Bupati Lampung Tengah, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi'un. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati dan Asisten, Saudara Kepala Perangkat Daerah, Unit Kerja Kabupaten Lampung Tengah, para undangan hadirin dan insan pers yang berbahagia. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat hadir dalam acara rapat paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena telah ditetapkannya program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 yang terdiri dari 13 judul raperda, di mana sebanyak 3 raperda merupakan raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 1 raperda tentang pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah, 2 raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, 3 raperda tentang badan usaha milik kampung. Hadirin yang kami hormati, terhadap raperda yang telah diselesaikan pada tahun 2024 untuk selanjutnya akan diselesaikan tahun 2025. Izin yang belum diselesaikan tahun 2024 dan akan diselesaikan tahun 2025 terdiri dari 1. Raperda tentang penataan dan pembinaan pusat belanja dan toko swalayan, 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa, 3. Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dapat kami sampaikan bahwa terhadap 3 raperda tersebut besar harapan kami agar dapat terselesaikan pada tahun 2025. Mengingat bahwa raperda tentang penataan pembinaan pusat perbelanjaan toko swalayan sangat diperlukan untuk penataan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga tidak mengancam keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Fenomena pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengakibatkan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan penataan. Kebijakan dimaksud dalam rangka mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat mengancam keberadaan usaha retail kecil atau tradisional. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18
tahun 2022 telah memberikan pedoman bagi daerah guna melindungi pasar tradisional, termasuk kebijakan yang bersifat menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pada dasarnya, perundang-undangan dan atau kebijakan yang telah diberlakukan untuk mengatur hak dan kewajiban badan hukum dan menyediakan sarana perlindungan. Hadirin yang saya hormati, kemudian terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa, dapat kami pahami bahwa setelah penetapan Raperda ini nantinya penyebutan nama bank menjadi perusahaan perseroan terbatas perusahaan daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rajasa yang disingkat PT BPRS Rajasa sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan modal dasar menjadi bertambah karena menyesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang perekonomian rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dengan telah dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, harapan kami PT BPRS Rajasa sebagai badan usaha milik daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat lebih bermanfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan memperluas akses keuangan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendorong pembiayaan usaha kecil, mikro, menengah yang efektif, efisien, berdaya guna sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak, Ibu, hadirin yang sangat saya hormati, selanjutnya terhadap Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bahwa tersusunnya Raperda ini memang sesuai dengan harapan pemerintah pusat melalui berbagai regulasi, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berikut peraturan-peraturan turunannya yang membuat himbauan agar pemerintah daerah segera membuat peraturan terkait penyandang disabilitas. Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya memenuhi kewajiban terhadap penyandang disabilitas, di mana kita sudah memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Walaupun selama ini belum ada peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Dengan adanya Raperda ini, besar harapan kami ke depan pemerintah daerah beserta dunia usaha dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh, berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Yang lebih penting lagi, kita adalah sebagaimana upaya kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan yang ada sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berkontribusi secara optimal, aman, bermartabat dalam segala aspek kehidupan. Hadirin yang sangat saya hormati, terhadap Raperda inisiatif pemerintah daerah yang ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. 2. Raperda tentang pemilihan kepala kampung. 3. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 4. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 5. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. 6. Raperda tentang penguatan peran pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. 7. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restitusi daerah.
terhadap Raperda yang telah rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 merupakan sistem perencanaan jangka menengah daerah yang dirumuskan sesuai dengan masa jabatan kepala daerah terpilih berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta ketentuan pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya terhadap Raperda tentang pemilihan kepala kampung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 pada hakikatnya adalah guna memberikan landasan pengaturan dan melakukan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala kampung merupakan pedoman bagi masyarakat kampung dalam memilih seorang pemimpin yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang kepala kampung mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Bersama BPK sebagai mitra kerja kepala kampung merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat di kampung yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang sangat kami hormati, selanjutnya terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 merupakan mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban yang secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan sebuah pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran tertentu yang dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur pasal 263 ayat 3, pasal 311 ayat 1, pasal 320 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian terhadap Raperda penguatan peran pemerintah terhadap pondok pesantren berangkat dari pertimbangan bahwa pondok pesantren sebagai sarana pembelajaran ilmu keagamaan yang dikelola, diselenggarakan masyarakat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, belum ditempatkan pengaturannya dalam produk hukum daerah yang berintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan fasilitasi pemberdayaan pengembangan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam bentuk mendirikan, membangun, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai, norma, varian, dan aktivitas profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-undang tentang pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat kelulusan
kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggara pesantren serta landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pesantren. Hadirin yang sangat berbahagia, pada akhirnya terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah. Terdapatnya potensi penerimaan daerah belum terakomodir dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi pertimbangan merumuskan Raperda ini yang pada dasarnya akan membawa peningkatan pendapatan asli daerah. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depannya. Selanjutnya, terhadap program-program pembentukan peraturan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun, menetapkan semua mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Ini saya perhatikan panjang banget ya. Pasti pada ngantuk semua. Tapi semoga bisa dicerna dengan baik, karena sebuah aturan nantinya akan menjadi sebuah marka untuk kita semua bekerja bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran semua kawan-kawan yang ada di sini. Salam dari Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad. Salam untuk kita tetap bersama-sama berjuang membangun Lampung Tengah yang kita cinta. Kalau ada yang salah, yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada kehormat Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna pada hari ini. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya sambutan Bupati Lampung Tengah, maka selesailah rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada saudara petugas saya persilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Para peserta rapat paripurna, hadirin serta insan pers yang kami hormati, saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati yang diwakili oleh saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua
selalu mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah SWT. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penano baso si kampus Kimali wase kurang lucu. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV Iswadi Lukis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.